Bab 2512. Aura es kamu terlalu lemah. Jari roh yang baru saja dia pukul bukanlah untuk menyerangku, tetapi untuk mengirim hal-hal mengerikan ini ke depanku dengan jarinya. Apa yang membuat Tordokian semakin ketakutan adalah bahwa serangga beracun berwarna hitam ini sangat sulit untuk dihadapi dan Reiki sulit untuk membunuh mereka. Dia harus terus melonjak dengan udara dingin yang ekstrim untuk membekukannya, dan jika dia sedikit rileks saja, hewan-hewan ini akan hidup kembali. Berapa banyak jurus pembunuh yang dimiliki anak ini? Pertama adalah cara mengendalikan iblis monster, lalu api suci, kekuatan penempaan tubuh yang tak terkalahkan, dan sekarang ada serangga beracun yang sangat sulit ini. Dan di bawah udara dingin, kecepatan Tordokian juga melambat dan Erikin semakin dekat. Mata Tordokian langsung memerah. Karena kamu terus mengejar, ayo kita mati bersama. Kali ini, dia benar-benar panik. Erikin terlalu menekannya dan membuatnya merasa nyawanya terancam. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tordokian membengkak seketika dan Reikinya dengan panik menghantam Meridian. Pada saat yang sama, dia berbalik dan bergegas menuju Erikin dengan panik. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Pupil mata Erikin sedikit mengecil dan tas penyimpanan masih ada di tubuhnya. Jika Tordokian benar-benar meledakkan dirinya, maka jika dia ingin mendapatkan seruling tulang ini, dia khawatir dia tidak akan mendapatkannya lagi. Dan pada saat berikutnya, aliran cahaya terbang keluar dari tubuh Tordokian. Di fase keilahian jiwa dewa, Tordokian menendang tubuhnya dan melemparkan tubuhnya ke arah Erikin seperti bom. Jiwa dewa mundur dengan cepat dan berlari ke kejauhan. Untuk bertahan, bahkan tubuhnya dan tas penyimpanan tidak diinginkannya lagi, dia cukup cepat menentukannya. Erikin tidak ragu-ragu lagi dan terbang langsung ke arah tubuh Tordokian yang akan meledak. Baginya, nilai tas penyimpanan ini telah melebihi nyawa Tordokian. Dan jika dia mengambil benda ini, bisa saja dia memiliki kesempatan untuk terus mengejar Tordokian nantinya. Ia menarik tas penyimpanan, lalu menendang tubuh Tordokian ke belakang. Erikin menggunakan transisi alam semesta dan mundur tiba-tiba. Baang! Kekuatan fase penilaian satu penurunan meledak sangat menggemparkan. Kekosongan meledak dan air laut menguap. Sebuah lubang besar muncul di laut seketika dan kemudian pusaran kekerasan terbentuk. Setelah Erikin memblokir Reiki yang tersebar, dia melihat Tordokian yang sudah terbang jauh. Baru saja akan terbang ke Tordokian lagi, tiba-tiba Erikin berhenti sejenak dan senyum muncul di sudut mulutnya. Akhirnya lolos, sial, semuanya hilang. Tapi entah bagaimana aku telah menyelamatkan hidupku. Tordokian terbang menjauh sambil mengamati ke belakang dan dia lega melihat Erikin berhenti. Sekarang aku harus cari pengendalian tubuh dulu. Paling bagus di fase penilaian. Saat Tordokian berpikir, tiga sosok tiba-tiba muncul di depannya. Ketiganya adalah perempuan dan kultivasi juga berada di sekitar ranah fase penilaian. Pergi. Melihat mereka bertiga menghalangi jalannya, Tordokian terlihat dingin dan tiba-tiba berteriak. Meski jiwa dewa hanya tersisa, ia tidak terluka dan kekuatan satu penurunan tidak menjadi masalah terhadap beberapa fase penilaian tahap awal yang lemah. Namun, di bawah tatapan tajam Tordokian, pemimpin para wanita itu, bukannya mengalah, malah menghunus pedang panjang di tangannya. Cari mati. Tordokian terkejut lalu menjadi marah. Erikin menindasku barusan, apakah kalian ingin memanfaatkan hal itu? Ketika dia mengangkat tangannya, udara dingin es ekstrim menyeruak ke langit. Auranya seperti naga sisik yang ditembak langsung ke arah wanita itu. Membunuh ketiga orang ini, lumayan juga dapat mengambil tas penyimpanan mereka, jangan sampai dia tidak dapat apa-apa. Mata Tordokian mengalir deras. Namun, yang membuat Tordokian lesu di detik berikutnya.
Naga sisik yang ditembaknya jatuh di atas cahaya pedang wanita itu, seolah membeku dan berubah menjadi patung es. Bisakah naga sisik yang sudah penuh dengan aura dingin dibekukan lagi? Tordo kian hampir curiga bahwa dia salah. Energi esmu terlalu lemah, kata wanita itu dengan tenang. Kamu seharusnya berasal dari wilayah utara, tetapi sebelum berlatih dengan sangat baik, kamu malah berani pergi ke lautan tak berujung dan mempermalukan kami para kultivator yang mempraktikkan jalan es. Apakah aura es ekstrimnya sangat lemah? Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Tordo kian hampir menjadi gila dan langsung mulai meragukan kehidupannya. Berapa banyak kultivator yang dia bunuh di lautan tak berujung dengan aura es ekstrim? Itu juga cara yang membuat banyak orang ketakutan. Apa yang terjadi hari ini? Api suci, dia juga sudah tidak dapat berkata apa-apa. Sekarang seorang kultivator wanita muncul dan langsung menggunakan aura es yang lebih kuat untuk langsung membekukan auranya. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi karena Erikin ingin menghancurkanmu, kamu harus tetap tinggal. Wanita itu mengangkat pedangnya lagi dan di ujung pedangnya, bunga teratai es yang tembus pandang bermekaran. Di dalam bunga teratai itu, seberkas sinar putih dan tanpa cacat melesat ke arah Tordokian. Krak, krak, krak. Dewa jiwa dari Tordokian, bahkan tanpa kesempatan untuk menghindar, langsung membeku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Meskipun Tordokian membeku di dalam es, dia tidak kehilangan kesadaran. Dia melihat wanita di seberang mengambil potret dengan wajah seorang wanita muda. Tordokian menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tetapi tiba-tiba menyadari dan mengangguk putus asa. Wanita itu menyipitkan matanya dan menusuk jiwa Dewa Tordokian dengan pedang. Sebenarnya siapa wanita ini? Sebelum kematiannya, Tordokian penuh dengan keputusasaan. Mengetahui bahwa dia dari wilayah utara dan telah mempelajari cara es ekstrim, apakah itu orang dari istana es Arktik, tetapi mengapa mereka datang ke sini? Wanita berpakaian putih itu menyingkirkan pedang panjangnya dan berdiri di udara melawan angin dengan sosok yang indah. Penampilannya bahkan lebih indah, seperti bunga teratai yang keluar dari debu dan terlihat sangat penuh dengan rasa kesucian. Finola, apakah kamu kejutan untukku? Sambil terbang dan menatap wanita itu, Erikin juga tersenyum penuh kasih. Wanita ini secara alami adalah Finola Su. Sebelum Erikin melambat, dia merasakan aura Finola Su. Dengan Finola Su di depan, Tordokian ini pasti tidak bisa melarikan diri. Namun, Erikin juga sedikit terkejut. Sebelum dua transmisi suara, Finola Su hanya mengatakan bahwa di daerah dekat lautan tak berujung ini, mereka tidak menyangka bisa terbang langsung ke sini. Kenapa? Bukankah kejutan ini buruk? Finola Su, yang dingin terhadap orang lain, lembut dan penuh kasih sayang terhadap Erikin, dengan sedikit kemarahan di matanya yang indah. Atau kamu dikelilingi oleh wanita cantik dan kamu tidak ingin aku datang? Finola cemburu. Erikin menyentuh hidungnya, dia jarang melihat Finola Su dengan tatapan kasar seperti itu dan dia sangat cantik. Tapi pikirkanlah, dia membiarkan Finola Su, Yezun, Gong Yao dan yang lainnya di jalan bersama dan berangkat sendiri, lalu lari ke Pulau Selatan. Finola Su tentu punya alasan untuk curiga. Namun, dia benar-benar tidak berbuat begitu. Erikin sedikit tercengang. Ya, dikelilingi oleh wanita cantik, di kapal spiritual kapal, ikut denganku dan lihatlah. Erikin tersenyum dan terbang untuk meraih Finola Su. Jangan seperti ini, masih ada teman seiman. Finola Su raut wajahnya menjadi kemerahan dan melangkah mundur. Siapa dua orang ini? Erikin memandangi dua kultivator di belakang Finola Su. Kedua wanita tersebut tampak muda dan basis kultivasinya tidak mencapai fase penilaian, tetapi masih dalam fase transendensi.
Keduanya adalah pelayan dari Sekte HOIW. Mereka datang ke lautan tak berujung untuk menemukan nona mereka yang hilang, kata Vino Lasuh. Bersambung.